Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, jumpa lagi dengan Pak Mus di sini. Kali ini Pak Mus menyampaikan tentang materi matematika, ya, materi matematika yaitu tentang operasi hitung bilangan bulat. Tapi di sini salah satunya adalah penjumlahan bilangan bulat, ya. Jadi Pak Mus ingin menyampaikan tentang operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung itu ada 4 ya, Nak, ya. Penjumlahan, kalau yang kita bahas tentang ini kan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kita langsung ke materi anak-anak sekalian. Akan mengubar lagi. Sekarang penjumlahan bilangan bulat. Ini Pak Mus ambil contoh 3 ditambah 5 sama dengan berapa? Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan garis bilangan. Untuk kelas 4 kemarin kita belajar menggunakan garis bilangan. Kita dapat menjumlahkan 2 bilangan positif menggunakan garis bilangan. Mari kita perhatikan caranya berikut ini dengan seksama. Hasil dari 3 ditambah 5 adalah, untuk menjumlahkan dengan garis bilangan kita perhatikan langkah-langkah berikut ini. Pertama, kita buat garis bilangannya. Kita buat garis bilangannya, terus kemudian kita menuliskan urutan bilangan bulatnya terlebih dahulu, ya. Yang dari 0 ke sini kan bilangan bulat positif semua, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya, ya. Terus kemudian yang kedua, melangkah pada garis bilangan sesuai dengan bilangan pertama. Apabila letaknya di 3 berarti kita lompat 3. Lompat 3 yang termasuk bilangan bulat positif. Jadi kita melangkahnya dari titik 0 ke arah kanan, ya, sebanyak 3 kali. Nah, ini contohnya. Yang ketiga, menyatakan penjumlahan pada garis bilangan. Jadi tadi dari 0 tadi, ya, pertama kita buat garis bilangannya ini, terus kemudian kita beri urutan bilangannya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada tanda panah, ini berarti seterusnya. Yang di kiri 0 berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ada panah di sini, seterusnya. Nah, tadi yang pertama 3 tambah 5, ya. Jadi kita lompat 3 dari 0. 1, 2, 3. Kemudian menyatakan penjumlahan pada garis bilangan. Penjumlahan dinyatakan dengan melangkah sesuai arah yang seharusnya. Jadi kalau penjumlahan berarti arahnya ke kanan. Karena ditambahkan, makanya ya 3 tadi udah melangkah ke arah kanan, terus kemudian ditambah 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir, menentukan hasil penjumlahan. Kita tarik garis dari titik 0 hingga ujung, ya, sampai ujung panah ini. Kita perhatikan bilangan yang ditunjuk oleh ujung garis itu bilangan berapa. Ternyata bilangan yang ditunjukkan adalah bilangan 8. Jadi 3 ditambah 5 sama dengan 8. Baik. Nah, untuk menjumlahkan 2 bilangan bulat positif, kita dapat meneruskan anak panah pada garis bilangan ke kanan tanpa mengubah arah semula. Jadi ini kuncinya, ya, Nak, ya. Jadi untuk menjumlahkan bilangan bulat positif itu arahnya ke kanan tanpa merubah arah ke kiri, ya. Kalau pertama 3 tadi kan tentunya 3, kalau 3 terus kemudian tambah 5 ke kanan lagi sebanyak 5. Nah, kita jumlahkan berapa yang terakhir panahnya itu, itulah hasil dari penjumlahan bilangan bulat tersebut. Cara yang kedua bisa dengan menggunakan rumus, ya. Dengan menggunakan rumus kita juga dapat menjumlahkan 2 bilangan bulat positif secara langsung. Pada dasarnya penjumlahan 2 bilangan positif sama dengan penjumlahan pada bilangan cacah. Hasil penjumlahan 2 bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. Kita dapat mengumpamakan bilangan pertama sebagai A dan bilangan kedua sebagai B. Penjumlahan bilangan tersebut dapat kita tulis sebagai berikut. A ditambah B sama dengan C. Jadi langsung aja kita jumlahkan, bisa. Nah, ini ya cara pengerjaannya. 3 tambah 5 sama dengan 8. Langsung saja dijumlahkan. 3 tambah 5
3 tambah 5, 3 tambah 5. Kalau kita jumlahkan semua jadi 8. Ini cara yang kedua, contoh yang kedua. 85 tambah 75. 85 tambah 75 hasilnya 160 langsung. Nah, sekarang penjumlahan dua bilangan negatif. Kalau tadi sama-sama positif. Sekarang dua bilangannya itu sama-sama negatif semua. Yang pertama masih bisa dengan menggunakan garis bilangan. Kita dapat menjumlahkan dua bilangan bulat negatif menggunakan garis bilangan. Nah, ini ada contohnya, negatif 4 ditambah negatif 3, sama-sama negatif. Nah, langkah yang pertama membuat garis bilangan sudah ya tadi. Melangkahnya, nah ini karena bilangan negatif, dia melangkahnya ke kiri ya. Terus kemudian menyatakan penjumlahan pada garis bilangan. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini ya. Pertama tadi contohnya negatif 4 ditambah negatif 3. Karena 4 kan 4 ke kiri negatifnya ya. Karena dia bilang negatif, maka dia langkahnya ke kiri sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ditambah, karena ditambah, makanya lanjut aja ke kiri. Nah, lanjut karena ditambah dengan negatif tadi ya. Dengan negatif tadi lanjut kita tambah negatif 3, lanjut ke kiri. 1, 2, 3. Nah, kemudian yang terakhir baru kita dari 0 tadi melihat ke angka yang terakhir ini berapa. Oh, negatif 7. Ternyata negatif 4 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 7. Itu cara yang pertama. Untuk menjumlahkan dua bilangan bulat negatif, kita dapat meneruskan anak panah pada garis bilangan ke kiri ya. Karena sama-sama negatif tadi, lanjut aja ke kiri sebanyak berapa bilangan yang ada di situ, tanpa mengubah arahnya di kesimpulannya. Terus kemudian kita juga bisa menggunakan rumus. Bisa. Jadi kita umpamakan yang bilangan pertama itu negatif A, yang kedua negatif B. A negatif B. Caranya apabila menjumlahkan, kalau sama-sama negatif bilangannya itu pasti hasilnya pasti negatif. Karena sama-sama negatif. Karena apabila sama-sama negatif pasti hasilnya negatif. Karena tadi sudah ke kiri tambah lagi ke kiri, tambah negatif lagi kan. Nah, ini bisa dengan rumus seperti ini. Negatif, kemudian kurung buka, A ditambah B. Jadi A sama B itu tambahkan aja. Seperti contoh tadi, negatif 4 ditambah negatif 3 ya. Berarti negatif taruh sini, 4 nya di sini, tambah 3. 4 tambah 3 sama dengan 7. 7 berarti depannya ada tanda negatifnya. Berarti negatif 4 ditambah negatif 7, negatif 4 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 7 ya. Cara tulisannya negatif dulu, terus kemudian kurung buka, 4 ditambah 3. 4 tambah 3 sama dengan 7, dan depannya ada tanda negatif. Nah, ini ya. Oh, ini cara pengerjaannya ya. Negatif 4 ditambah negatif 3. Ini jadi negatifnya taruh sini, terus kemudian 4 ditambah 3. Kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Hasilnya negatif kurung buka 7. Kita buka, kita hilangkan kurungnya, tanda kurungan menjadi negatif 7 ya. Jadi hasil dari negatif 4 ditambah negatif 3 adalah negatif 7. Kita lanjutkan. Sekarang bagaimana cara penjumlahan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif? Nah, ada bilangan positif, ada bilangan bulat negatif. Ada dua ini. Ada dua jenis bilangan yang kita jumlahkan. Masih, nah ini contohnya 4 ditambah negatif 3. 4 ditambah negatif 3. Hasilnya berapa? Kita lihat di sini masih bisa menggunakan garis bilangan. Kita bisa menggunakan garis bilangan, langkah-langkahnya sama, yaitu pertama menggunakan garis bilangan, terus kemudian kita buat angka-angkanya. 0 ke kanan itu bilangan positif, 0 ke kiri itu bilangan negatif.
Terus kemudian menyatakan garis bilangan sesuai dengan langkahnya tadi. Kalau positif berarti langkahnya ke kanan, kalau negatif langkahnya ke kiri, ya. Kalau positif ke kanan, kalau negatif ke kiri. Nah, terus kemudian menentukan hasilnya bagaimana. Kita lihat ujung anak panah terakhir itu di angka berapa, ya. Ujung anak panah terakhir di angka berapa. Contohnya ini tadi 4 ditambah negatif 3. 4 ditambah negatif 3, jadi kita karena bilangan positif 4 ini ya. Positif 4 berarti arahnya ke kanan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah negatif 3. Negatif 3 berarti karena bilangan negatif makanya balik 3. 1, 2, 3. Nah, yang terakhir berapa angka yang kita tunjukkan? Ternyata angkanya bilangannya bilangan 1. Berarti 4 ditambah negatif 3 itu sama dengan 1. Bisa menggunakan rumus. Selain menggunakan menggunakan garis bilangan, cara yang kedua dengan menggunakan rumus. Kita pun dapat menggunakan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif secara langsung. Jadi bagaimana caranya? Hasil penjumlahnya bisa berupa bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Kita dapat mengumpamakan bilangan pertama sebagai A dan bilangan kedua sebagai negatif B. Penjumlahan kedua bilangan tersebut dapat kita tulis sebagai berikut. Jika A lebih besar daripada negatif B, artinya bilangan positifnya lebih besar daripada bilangan negatifnya, maka hasilnya pasti itu adalah negatif, ya. Maaf. Jika positifnya lebih besar, bilangan positifnya lebih besar daripada bilangan negatifnya, maka hasilnya pasti positif. Jika bilangan negatifnya lebih besar daripada bilangan positifnya, maka hasilnya negatif. Jadi bisa kita buat seperti ini untuk rumusnya. Jadi kita lihat yang besar itu yang mana, bilangan positifkah atau bilangan negatifkah. Kalau bilangan positif berarti hasilnya nanti akan positif, kalau negatif yang lebih besar maka hasilnya akan negatif. Contohnya nih ya, kemudian cari selisihnya. A dikurang B sama dengan C. Kalau misalnya yang ini besar ini ya, yang A ini lebih positifnya lebih besar, berarti tinggal A kurang B selisihnya. Tapi kalau misalnya B-nya negatifnya, bilangan negatifnya lebih besar, maka hasilnya negatif. Bagaimana caranya? A dikurangi B, ya. Karena A dikurangi B tidak bisa, karena B itu lebih besar, makanya kita balik. Nah, negatifnya ada di luar, B dikurangi A. Nah, hasilnya jadi negatif C. Nah, ini contohnya ini. Ada contohnya. Ini pengerjaannya seperti ini. 4 ditambah negatif 3. 4 ditambah negatif 3, pengerjaannya langsung saja 4 dikurangi 3, hasilnya 1. Nah, kemudian contoh yang kedua, 148 ditambah negatif 97. Langsung saja dikurangkan, hasilnya negatif 51. Ya. Nah, ini bukan negatif ya, hasilnya 51 karena lebih besar positifnya misalnya. Terus kemudian penjumlahan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Nah, masih sama sebetulnya. Kalau tadi yang positifnya ada di depan, ini negatifnya ada di belakang. Kalau sekarang kita balik, negatifnya ada di depan, positifnya ada di belakang. Contoh, negatif 6 ditambah 2 sama dengan berapa? Nah, bisa dengan langkah yang pertama, cara yang pertama bisa menggunakan garis bilangan. Sama prosesnya, kita buat garis bilangan, kemudian kita buat deretan bilangannya. 0 ke kanan bilangan positif, 0 ke kiri bilangan negatif. Nah, apabila negatif 6 berarti ke kiri dulu sebanyak 6 kali. Kita lihat ini ya. Negatif 6 ditambah 2. Negatif 6 berarti ke kiri sebanyak 6 kali. 2, 3, 4. Terus kemudian ditambah 2, karena ini bilang positif, arahnya ke kanan. Kanan sebanyak 2 kali. Nah, angka yang terakhir menunjukkan negatif 4. Jadi hasilnya
Negatif 6 ditambah 2 sama dengan negatif 4. Nah, bisa dengan menggunakan rumus sama dengan tadi sebetulnya. Jika negatif A lebih besar daripada B, maka hasilnya pasti negatif. Kita cari selisihnya. Jika negatif A lebih kecil daripada B, maka hasilnya pasti positif. Jadi kesimpulannya adalah apabila bilangan negatifnya itu lebih besar, maka dia hasilnya negatif. Kalau bilangan positifnya lebih besar, pasti hasilnya positif. Nah, ini Pak Mus ambil contoh negatif 6 ditambah 2. Negatif 6 tambah 2 langsung aja. Karena bilangan negatifnya itu lebih besar, pasti hasilnya negatif. Nah, ini ya, ditulis di sini berbalik 6. Oh ya, 2-nya ada di sini, kurangi 6 ya. Terus kemudian negatif, kemudian kurung buka 6-nya lebih besar, kurangi 2 selisihnya, berarti negatif 4 hasilnya. Nah, sekarang menyelesaikan masalah penjumlahan bilangan bulat. Nah, ini satu contoh atau soal cerita. Pada pagi hari, suhu udara di sekitar rumah Eko adalah 26 derajat Celcius. Pada siang hari, suhu udara di sekitar rumah Eko bertambah 4 derajat Celcius. Berapa suhu udara di sekitar rumah Eko pada siang hari? Jadi, yang kalau pagi hari dia 26 derajat Celcius, kemudian pada siang hari dia bertambah. Berarti tinggal nambahkan aja. 26 derajat Celcius ditambah 4 derajat Celcius sama dengan 30 derajat Celcius. Kita tahu ini pada siang hari bertambah ini. Soal cerita yang kedua, suhu di daerah Alaska pada musim dingin mencapai negatif 25 derajat Celcius. Pada musim panas, suhu di Alaska dapat naik hingga 20 derajat Celcius. Dari suhu pada musim dingin, berapakah suhu di daerah Alaska pada musim panas? Nah, suhu di daerah Alaska pada musim dingin dia negatif 25 derajat Celcius. Kemudian pada musim panas dia naik. Yang jumlahkan aja. Negatif 25 ditambah 20. Nah, sekarang kita bandingkan. Negatif 25 dengan 20 mana yang lebih besar? Nah, karena lebih besar negatif, pasti hasilnya negatif. Selisihnya berapa? 25 dan 20. Selisihnya ada 5. Berarti hasilnya negatif 5. Karena bilangan negatifnya lebih besar. Alhamdulillah, anak sekalian sudah selesai untuk membahas operasi penjumlahan bilangan bulat. Untuk video berikutnya kita pelajari tentang pengurangan bilangan bulat. Untuk selanjutnya kalian kerjakan di buku tema seperti biasa yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan bulat. Terus kemudian diunggah di Classroom kalau sudah selesai. Itu dulu yang bisa Pak Mus sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.